Banyak banget sekarang kasus di mana seorang perempuan dia itu udah bersuami, udah punya anak 1, 2 atau 3, begitu teganya meninggalkan anak-anak bersama suaminya demi ikut dengan selingkuhannya. Nah, even apapun alasannya, yang namanya selingkuh itu tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Ya kalau kamu udah benar-benar enek banget sama suaminya kamu, udah bisa baik-baik gitu. Ya udah, kalau kamu mau sama selingkuhan kamu itu silahkan pergi gitu. Tapi kalau ya kondisinya suami kamu baik-baik aja, bertanggung jawab, ya mungkin kekurangannya dia kurang romantis, kurang muji-muji kamu, kurang perhatiin kamu karena sibuk bekerja, akhirnya kamu selingkuh, itu adalah kesalahan yang besar. Itu sama aja seperti kamu lagi menciptakan kekecewaan yang disengaja, dan kemudian kamu memanggil-manggil karma. Bayangkan, orang menghindari karma, kamu malah manggil karma. Nah, karma yang kamu dapatkan itu bukan karena sudah meninggalkan suami kamu aja, tapi karma karena kamu tidak bertanggung jawab dengan anaknya kamu. Kita sebagai perempuan, ini adalah jantung rumah tangga. Nah, kalau kamu malah milih selingkuhan kamu, itu sama aja kayak kamu mulai hidup dari bawah lagi, mengenali kepribadian dia lagi, apalagi adaptasi dengan sifat-sifatnya dia, sama aja gitu. Jadi kalau kamu perempuan masih suka pilah-pilih, padahal udah punya suami, hanya karena fokus pada kekurangan suami saja, itu sama kayak kita lagi hunting casing handphone ya di toko-toko handphone gitu. Ya kita coba nggak suka casing yang ini, ganti casing yang ini, nggak suka, ya sampai kapan? Ya, semoga Allah lindungilah kita dari hal-hal seperti itu. Dan Viti ini lewat di berandanya kamu. Kalau kamu memahaminya, menyadarinya, gak ada kata terlambat. Barangkali dengan Viti ini adalah salah satu test from God atau pesan dari Tuhan juga, supaya kamu kembali ke suami, bakti ke suami, minta maaf sama suami, supaya ketenangan itu diberikan lagi ke kamu. Aku yakin banget sekarang kamu dengar Viti ini dalam kondisi galau, merasa bersalah. Karena apa? Rasa tidak tenang, tidur tidak nyaman, gelisah, gundah ya. Dan itu semua adalah bentuk sinyal dari Tuhan kalau kamu itu lagi melakukan sesuatu hal yang berdosa. Dan perilaku kamu ini ya, yang udah ninggalin suami kamu dan anak kamu hanya demi tujuan keselingkuhan itu imbasnya bukan hanya ke dirimu aja. Kalau kamu punya orang tua dan orang tua kamu masih hidup, bisa-bisa orang tua kamu dititipkan satu penyakit, jadi sakit-sakitan mereka karena perangainya kamu. Dan yang kedua, kalau orang tua kamu udah meninggal, lagi tenang-tenangnya di alam barzah ya, tiba-tiba kena cambuk ya, kemudian diberikan siksa karena sifatnya kamu, karena perilakunya kamu. Jadi apapun yang kita lakukan di muka bumi ini ada timbal baliknya. Sebagai perempuan, ayolah cerdaslah. Apalagi kalau udah berusia 30, 40, 50, aduh ya. Iya, kalau kamu masih hidup sampai besok. Kalau misalnya kamu mati dalam keadaan meninggalkan suami dan anak, kemudian masih berselingkuh, statusnya juga nggak jelas, nggak nikah, nggak apa, aduh, berapa double-doublenya dosa yang kamu dapatkan. Mungkin ada yang bilang, ya udahlah biarkan aja lah aku berdosa, hancur-hancur aja deh sekalian. Itu was-wasnya setan, supaya setan itu punya teman di neraka, yaitu kamu. Nah sekarang Viti ini lewat untuk menarik kamu, ayo masih ada kesempatan, kembalilah ke suamimu, minta maaf ke dia, baktilah ke dia. Sekarang mungkin kamu ngelihat selingkuhan kamu itu ganteng banget, brewok, badannya kekar atau apapun lah, itu bunga-bunga yang diciptakan oleh si Dashim untuk merusak rumah tangganya kamu. Ya memang begitu, itu produk andalannya dia. Ya kalau kamu beli, kamu iya kan? Ya udah, siap-siap aja dengan karma yang akan kamu rasakan. Dan yang karma yang paling pedih adalah ketika kita meninggalkan anak kita sewaktu dia masih butuh ya bimbingan dari kita, butuh kasih sayang kita, alias masih kecil-kecil. Kamu tinggalkan dia dalam usia masih kecil-kecil, maka ketika kamu nanti sudah berusia, ya udah tua gitu, udah lemah, lunglai, tak bertenaga, beruban, sakit-sakitan, bisa jadi karma yang kamu dapatkan, mereka mengabaikan kamu, mereka nitipin kamu di panti-panti, atau mereka nggak peduli sama kamu sakit-sakitan dibiarin. Jadi jangan salahkan ya, kalau ada kasus-kasus anak-anak yang udah nggak peduli sama orang tua yang udah tua renta, bisa jadi itu perangnya dia di zaman dulu. Karena semua hal di muka bumi ini itu ada timbal baliknya. Tapi aku nggak mengeneralisasi semua orang tua yang terlantar, yang nggak dirawat sama anak karena perbuatannya di masa lalu, nggak juga. Tapi salah satunya bisa juga seperti itu. Sebelum terlambat, ayo pulang
ulang ya, minta maaf sama suami, sholat tobat, dan belajarlah untuk menjadi ibu yang bertanggung jawab supaya kamu punya anak-anak yang bakti sama kamu di masa tua. Yang kamu butuhkan ketika nanti sudah mati, ketika sudah meninggal, itu doa dari anak-anak yang soleh, doa dari suami yang benar-benar mencintai kamu. Selingkuhan kamu gak bakal doain kamu kok. Selingkuhan kamu ketika kamu mati, dia cari yang lain dong. Ya, coba pikirkan ini baik-baik. Percaya aja.